Halo, halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang memang sudah jalannya, yang memang sudah takdirnya ilahi, takdir yang maha kuasa ya. Tentang yang akan terjadi sebentar lagi, yang akan terjadi dalam waktu dekat ini ya. Oke. Tara. Wah. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat ini ada beberapa firasatmu itu bisa kejadian ya. Ada beberapa firasatmu, intuisimu, feelingmu itu akan kelihatan kenyataannya. Misalnya, aku udah feeling sih, aku udah ada firasat ya. Dia itu kayak gini, dia tuh kayak gitu. Atau aku ada feeling, ada firasat, teman aku ya, keluarga aku tuh begini, begitu. Nah, ini kelihatan nih, bentar lagi. Ternyata firasatmu benar, intuisimu benar, kejadian, akan jadi kenyataan. Oke. Dan aku ngerasa satu persatu ada keinginanmu, ada harapanmu bisa terwujud. Ya. Yang penting tetaplah berhati baik ya. Memaafkan, mengikhlaskan, tetap berusaha, tetap berbuat baik. Ya semoga rezekimu nanti baik. Semoga harapan-harapanmu akan terkabulkan, akan dikabulkan ya oleh Tuhan. Terus dalam waktu dekat kamu akan freedom. Kamu akan bebas lepas dari kendali seseorang. Kamu akan lepas dari drama-dramanya seseorang. Kamu akan lepas dari drama mereka. Bisa kok ya. Bisa bingit. Oke. Dan aku ngerasa ketika kamu melepas, ya itu artinya bentar lagi kamu menerima. Misalnya, aku lepaskan maaf, aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan keikhlasan, ya. Aku lepasin nih keikhlasan, pengampunan dan segala macam ya. Ya udah, bentar lagi siap-siap kamu menerima. Kamu akan terima yang baik-baik, kamu akan terima rezeki baik, kamu akan terima hal-hal yang positif nantinya. Gitu, ngertilah. Oke. Kemudian guys, dalam waktu dekat kamu gak terlalu baperan sih. Kayak udah takdirnya gitu ya, udah jalan dari Tuhan. Ya memang kamu orangnya berperasaan, tapi kalau dalam waktu dekat ini pakai logika juga ya. Kamu akan pakai logikamu juga, akal sehatmu, pertimbanganmu tuh banyak banget ya. Jeder, jedor, duar ya. Jadi ya kayak gitu, ngerti nggak sih? Ya nggak sekedar kayak ya kita baper-baperin, kita apa ya, nggak sekedar kita terbawa perasaan, tapi kita pikirkan juga pakai logika, kita analisa, kita analisis semua dengan pertimbangan ya, seperti itu.
Terus dalam waktu dekat bisa aja kamu akan dapat permohonan maaf ya. Apakah Dora akan minta maaf? Suneo mungkin akan memohon maaf padamu. Wah. Tada, ini dikatakan kamu akan melihat runtuhnya gengsi dan ego seseorang karena kamu sudah tidak peduli lagi dengan dramanya. Wah, ini nih yang duar ya. Ya seperti itu. Jadi aku ngerasanya dalam waktu dekat kayak gitu. Udah jalannya gitu guys ya. Ya kamu akan lihat, kamu akan tahu. Ya ada nanti. Ada sebentar lagi runtuhnya gengsi seseorang. Bentar lagi ada runtuhnya ego seseorang. Ya karena kamu udah gak peduli sama dia. Kamu sudah tidak peduli. Kamu tidak peduli lagi dengan drama-dramanya dia. Jadi kayak dia mau ego gimana lagi? Apa yang mau dia sombongkan lagi? Apa yang mau dia angkuhkan lagi gitu? Itu sih. Terus ketika kamu sudah nyaman dengan dirimu sendiri, itu artinya Tuhan sudah percayakan dirimu untuk jaga dirimu sendiri. Dan kamu tidak perlu lagi ngemis-ngemis perhatian orang-orang, ya. Tuh. Wah, berarti derajatmu naik ya dalam waktu dekat ini. Artinya ya Tuhan akan angkat derajatmu. Yang Maha Kuasa akan naikkan derajatmu, akan naikkan level hidupmu, ya. Jadi ketika kamu udah nyaman sama dirimu sendiri, ya mungkin ini tanda-tandanya ya. Ketika kamu sudah nyaman sama dirimu sendiri, ya itu udah pertanda bahwa Tuhan udah izinkan ya, yang Maha Kuasa itu percayakan dirimu bisa menjaga dirimu sendiri. Kamu bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi kamu nggak perlu ngemis-ngemis perhatian orang, nggak perlu ya. Tuh. Jadi ya udah takdirnya, udah jalannya, sayangi dirimu, hargai dirimu ya. Jangan mau direndahkan orang. Jangan ngemis-ngemis ya sama orang. Tuh. Kemudian kamu akan mendapatkan yang memang menjadi hakmu. Semesta akan berikan keadilan untukmu. Ya, ini buat yang menuntut hak gitu. Misalnya aku tuh udah gini, aku udah gitu, hak aku mana? Aku udah melakukan ini, melakukan itu. Pengen sih diperlakukan adil. Pengen kayak adalah hasil perjuangan aku gitu. Ya bentar lagi ada ya. Kamu akan dapat yang memang menjadi hakmu. Jadi gak usah khawatir. Semesta akan kasih keadilan buat kamu ya. Itu kamu akan diperlakukan dengan adil. Jadi gak berjuang sendirian lagi lah ya. Udah capek kan. Terus seseorang yang mentalnya tidak lebih dewasa dari kamu, dia akan menghubungi kamu lagi. Wah, ingat ya, kedewasaan bukan soal umur. Sebenarnya umur dia, usia dia bisa berapa aja. Bisa aja usianya udah banyak, bisa aja usia umur dia udah lumayan gitu. Ya, pokoknya kedewasaan seseorang ini nggak diukur dari usianya, tapi mentalnya ya. Jadi seseorang ini mentalnya belum dewasa ya. Seseorang yang mentalnya tidak lebih dewasa dari kamu, dia akan hubungi kamu lagi ya. Bisa kan dipahami? Ngerti lah. Masa enggak ya kan? Oke. Minum dulu yang aus ya. Kemudian
keuanganmu akan stabil lagi. Tapi kamu akan diuji lagi untuk bijak mengelola finansialmu lagi, ya kan? Tuh. Jadi soal keuangan akan stabil lagi ya dalam waktu dekat. Tapi kamu akan diuji lagi. Kamu akan diuji lagi kayak ya bijak-bijak lagi lah mengelola finansial. Bijak-bijak lagi mengelola keuangan supaya yang kemarin-kemarin yang berantakan soal keuangan tidak terjadi lagi ya. Tuh. Lalu apabila di dalam hatimu ada kejanggalan atau ada yang menjanggal tentang seseorang, itu artinya dia masih akan berurusan dengan kamu lagi. Wah. Seneng atau enggak? Hihihi. Jadi ada seperti itu ya. Dalam waktu dekat ini Kak ya. Apabila di dalam hatimu ada kejanggalan atau ada yang ngejanggal gitu ya. Ada yang ngejanggal tentang seseorang nih di dalam hatimu. Entah kenapa ya, gelisah mikirin dia gitu. Itu ada artinya dia masih berurusan sama kamu lagi. Maksudnya ya dalam waktu dekat ini sebentar lagi dia masih akan berinteraksi sama kamu lagi. Dia masih akan muncul lagi, dia masih ada urusan sama kamu. Itu artinya guys. Oke ya. Oke. Maaf berisik ya. Batuk saya. Oke. Aku mau minum nih. Boleh minum ya? Ntar lagi lah ya. Ntar lagi aja. Terus sesungguhnya kamu diincar seseorang. Dia sangat ingin bertemu kamu di akhir tahun ini ya. Oke, ini. Sebenarnya kamu diincar seseorang. Kamu lagi dipantau seseorang, kamu lagi dimata-matai sama seseorang. Soalnya orang ini mau ketemu kamu ya. Dia mau ketemu kamu akhir tahun ini. Dan kamu akan berubah menjadi orang yang banyak pertimbangan. Sehingga kamu tidak sembarangan merespon orang-orang, ya kan? Tuh. Jadi selama ini ya gitulah say. Aku iyain tuh semua ya sama dia, sama temen, keluarga. Wah, ini bagi yang selama ini gak enakan, gak tegaan. Selama ini kita yang mengiyakan maunya dia. Memikirkan kebahagiaannya, memikirkan kebahagiaan mereka terus ya. Tapi kamu bentar lagi kayak, ya kamu akan berubah. Tara, gitu. Jadi apa? Jadi ya jadi dirimu lah ya. Jadi kamu akan berubah jadi orang yang banyak pertimbangan. Apa-apa tuh pikirkan baik-baik ya. Jangan sekedar mikirin kebahagiaan orang. Jangan sekedar mikirin dia mereka, tapi pikirkan juga dirimu sendiri ya. Jadi ya kamu akan jadi orang yang banyak pertimbangan sehingga ya kamu gak sembarangan merespon orang. Kamu gak sembarangan mengiyakan maunya orang. Kamu gak sembarangan lagi mengiyakan maunya mereka. Tuh. Oke. Lanjut ya. Oke guys, kita lihat lagi. Nah, leadership ya. Kalau kamu ngerasa ya, nggak ada nih yang bisa diandelin. Ya mau ngarep sama siapa gitu. Ya berharaplah sama dirimu sendiri. Andalkan dirimu sendiri. Berharap sama Tuhan, berharap
ya kepada yang maha kuasa. Ya itu aja diandalkan, ya. Jadi kayak apa yang mau diharap, apa yang mau diekspektasikan ke manusia, ya. Manusia itu tempat kecewa. Ya kita manusia tuh, ya manusia banyak kan kekecewaan gitu. Jadi ya tentukan jalan hidupmu sendiri, tentukan tujuan hidupmu. Coba cari gitu, siapa sebenarnya dirimu. Coba telusuri, kenali dirimu, siapa sebenarnya dirimu. Terus bagusnya ke depannya kayak gimana? Tujuanmu ke depannya baiknya seperti apa? Ya, pelajari semuanya. Tuntun dirimu, arahkan dirimu supaya jelas hidupmu, ya. Tuh. Oke. Kemudian dalam waktu dekat akan terjadi kayaknya perbaikan hubungan ya. Siapa ini mau perbaiki hubungan? Seseorang akan perbaiki hubungan, seseorang akan ciptakan perdamaian, kerukunan, ya. Ya mungkin ada mau berdamai sama kamu. Ada mau silaturahmi dengan kamu, saling memaafkan dengan kamu, adalah mau berdamai sama kamu. Tapi hati-hati ya. Karena di dunia ini masih ada aja orang yang banyak manipulasi ya. Ya, apalagi kalau orangnya plan-plan. Ketika dia tuh muncul ya karena butuh gitu. Ketika ada yang bermunculan, ini mungkin ada keperluan. Nah, itu orangnya tulus atau modus seperti itu. Jadi pikirkan dulu, apakah iya dekat lagi dengan orang kayak gitu? Apa iya ngasih attention lagi, ngasih perhatian untuk orang seperti itu lagi? Wah, capek say gitu. Jadi kayak ya sebenarnya nggak apa-apa silaturahmi sama orang-orang ya. Tapi bijak-bijak gitu batasi dirimu. Ada orang-orang yang memang kayak pantas untuk deket, tapi ada yang kayak nggak usah terlalu deket ya. Kalau kamu tahu orangnya akan menyakiti lagi, toksik lagi, ya jaga jarak lagi, ya kan? Tuh. Nah, jaga energimu untuk tetap positif ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ngasih free will. Semesta ngasih free will atau kebebasan untuk kamu ya. Artinya ya kamu tuh udah dipercaya. Tuhan dan semesta sudah percaya sama kamu. Apalagi sejak kamu spiritual gitu, sejak kamu lebih baik gitu ya. Ya Tuhan semesta udah percaya sama kamu. Jadi tentukan gitu energi kamu, kehidupan kamu, circle kamu ya. Tentukan. Jadi kalau kamu rasa inginnya positif ya positifkanlah ya. Positifkan energimu, positifkan circlemu ya. Ya bagaimana supaya lingkungan kamu tuh positif? Ya bergaul dengan orang-orang positif. Dan kamu jadi orang positif juga lah gitu. Kayaknya ada bentar lagi yang akan kamu syukuri ya. Ada bentar lagi yang akan kamu syukuri. Entah apa ini ya. Mungkin bentar lagi adalah kayak kabar baik begitu atau berita baik, berita bagus ya sebentar lagi. Jadi kamu akan bersyukur, kamu akan berterima kasih ke Tuhan, ke Ilahi ya, begitu. Jadi jangan sedih-sedih terus lah. Nggak selamanya kita gini-gini aja ya. Nggak selamanya nasib kita begitu-begitu saja. Kita nggak tahu ya, rezeki bisa loh datang kapan aja. Atau jangan-jangan bentar lagi ya. Kabar baik, berita baik akan datang ke kamu gitu. Oke? Kemudian ada mau ngasih sesuatu sama kamu ya. Soalnya aku merasakan aroma-aroma, aku ngerasain energi, ada sosok yang mau berterima kasih sama kamu ya. Mungkin bentar lagi ada ngasih sesuatu sama kamu. Bentar lagi ada balas budi sama kamu. Bentar lagi ada perhatian sama kamu. Bentar lagi ada mau nanya kabarmu atau peduli sama kamu. Ya udah jalannya gitu, udah jalan dari Tuhan ya.
Ya, yang Maha Kuasa bisa kan menyadarkan seseorang untuk peduli sama kamu. Yang Maha Kuasa bisa mengetuk hati seseorang untuk perhatian sama kamu, untuk balas budi sama kamu. Ya, itu bisa gitu. Mungkin bentar lagi kamu dapat sesuatu dari seseorang. Wah, tapi itu kebaikan ya dari Tuhan. Jadi yang Maha Kuasa itu bisa ngasih hasil kebaikanmu. Itu bisa dari mana-mana saja ya. Jadi kalau kamu berbuat baik sama Dora, yang nggak harus kebaikan itu kamu dapat lagi dari Dora ya. Misalnya kamu berbuat baik sama Suneo ya, bukan berarti hasil kebaikanmu dari Suneo lagi, enggak. Bisa aja kan dari mana-mana aja. Jadi nanti adalah mau berbuat baik, ada nanti mau ya bersikap yang baik gitu sama kamu, karena itu hasil kebaikanmu juga ya tuh. Oke, terus kebaikanmu dan belas kasihanmu akan membuat mereka sadar bahwa kamu tidak buruk seperti prasangka mereka selama ini ya. Itulah. Jadi ada kan selama ini berprasangka buruk sama kamu atau siapa gitu. Berprasangka buruk sama kita ya. Jadi ya tetaplah berbuat baik ya. Jadi kebaikanmu, belas kasihanmu itu akan buat mereka sadar bahwa kamu tidak buruk, kamu tidak jahat seperti prasangka mereka selama ini ya. Kemudian kamu akan mendengar kabar seseorang sakit dan dia ingin dikunjungi oleh kamu. Wah, ada gitu dalam waktu dekat. Aku ngerasa kamu akan dapat kabar ya. Kamu akan dapat berita seseorang ini sakit atau kenapa-kenapa dia ya. Dan dia tuh pengen dikunjungi oleh kamu. Dia pengen dicari sama kamu. Wah. Terus akan ada kabar mengejutkan tentang nasib pernikahan seseorang. Ya, ada kayak gitu. Bentar lagi ada kabar. Ada kabar tidak terduga gitu tentang nasib pernikahan seseorang. Nasib ini kan bisa nasib baik, bisa sebaliknya gitu. Ya. Tapi ada sih kabar nantinya tentang nasib pernikahan itu. Oke? Ada nanti kabar tentang pernikahan itu. Kemudian kamu akan mendengar kabar tentang seseorang yang bisa berakhir dengan yang lain. Wah, ada seperti itu ya. Ya mungkin ada seseorang tidak berjodoh sama yang lain. Ada seseorang tidak bertahan sama yang lain. Ada seseorang tidak langgeng sama yang lain. Atau ada seseorang tidak panjang jodohnya sama yang lain. Ada seperti itu ya. Ya kemungkinan kamu akan dapat kabar gitu. Kamu akan dengar kabar ternyata seseorang itu bisa juga berakhir sama yang lain ya. Ada seperti itu. Terus satu persatu keinginanmu akan terwujud seiring dengan keikhlasan hatimu untuk menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa, karena tugasmu hanya berusaha gitu. Ya, jadi kita manusia cuma bisa berusaha, berdoa, ya kan? Jadi sebenarnya satu persatu keinginan kamu akan terwujud ini seiring dengan kerelaan hatimu, seiring dengan keikhlasan hatimu untuk serahkan semuanya ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa. Karena ya tugasmu berusaha aja, lakukan yang terbaik ya. Selebihnya kan Yang Maha Kuasa yang berkehendak gitu. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Jangan terlalu menggenggam sesuatu tentang apapun dan siapapun, supaya kamu tidak terlalu sakit jika kehilangannya gitu.
Jadi di dunia ini nggak usah berlebihan tentang apapun, tentang siapapun ya. Kita nggak perlu berlebihan banget sih. Takutnya berlebihan itu jadi nggak enak. Ya pokoknya seperti itulah. Nggak ada yang abadi ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi jangan terlalu menggenggam sesuatu. Jangan terlalu genggam seseorang. Supaya kamu tidak terlalu sakit jika kehilangannya. Ya, kita kan nggak tahu ya. Ya namanya orang bisa datang, bisa pergi. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehilangan atau apa ya. Ya seperti itulah hidup ya. Oke? Dan manusia bisa berubah. Ya, makanya istilahnya ya bisa datang, bisa pergi. Jadi nggak usah terlalu menggenggam, nggak usah terlalu berekspektasi. Jangan berlebihan berharap sama manusia ya, supaya nggak sakit melepasnya gitu. Oke, guys. VIDPAAFVMSUHZGLYCRJ. Oke. Kita lihat ya. Ada bulan November, September, Mei, Juni, April, Desember, Juli, dan Maret. Oke. Kemudian Sagittarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Libra, Leo, Aquarius, dan Pisces ya. Oke. Majalengka, Cilacap, Solo, Jepang, Manado, Jambi, Palembang, Surabaya, Jayapura, Pontianak, Eropa, Ambon, Bogor, Tasikmalaya, Pangandaran, Semarang, Klaten, Gresik, Pacitan, Situbondo, Australia, Bandung, Padang, Pekanbaru, Serang, Blitar, Pasuruan, Kupang, Timor Leste, dan Gorontalo ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa di komen. Dah.